Mulyono Surodiharjo, yang kelak dikenal dengan nama legendaris Mbah Suro, lahir di tengah lingkungan tradisional Jawa di Blora. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat mendalam terhadap dunia mistik dan spiritual. Gurunya yang terkenal, seorang empu kanuragan dari wilayah Grobogan, mengajarkan Mbah Suro ilmu kebatinan tingkat tinggi. Di usia mudanya, ia sering terlihat melakukan tapa brata di tempat-tempat angker, termasuk di hutan-hutan lebat Blora. Ketekunannya dalam mempelajari ilmu klinik membuat namanya mulai dikenal sebagai seorang pemuda sakti, yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit dengan mantra dan doa. Sebagai lurah desa Nginggil, Mbah Suro awalnya dihormati sebagai pemimpin yang karismatik. Namun, masa jabatannya tidak bebas dari kontroversi. Dukungan terselubungnya terhadap ideologi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila memicu kemarahan masyarakat sekitar. Tuduhan-tuduhan bahwa ia menggunakan kekuasaannya untuk melindungi jaringan politik tertentu mulai berhembus kencang. Merasa tertekan oleh situasi ini, Mbah Suro memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Namun, ia tidak menghilang dari panggung sosial. Justru, ia memilih jalan yang lebih misterius dengan membangun padepokan di desa Nginggil, tempat ia melanjutkan pengaruhnya melalui jalan mistik dan supranatural, sekaligus menambah lapisan baru pada reputasinya yang penuh teka-teki. Setelah peristiwa kelam G30 SPKI, padepokan Mbah Suro di desa Nginggil, Blora, menjadi sorotan. Tempat yang sebelumnya dikenal sebagai pusat spiritual untuk pengobatan dan ilmu kebatinan mendadak berubah fungsi menjadi sebuah benteng perlindungan. Para simpatisan dan ex-anggota PKI yang dikejar aparat militer menemukan tempat aman di padepokan itu. Dikelilingi oleh hutan lebat dan jalur yang sulit diakses, lokasi ini memberikan keuntungan strategis bagi mereka yang ingin menghindari penangkapan. Malam-malam di padepokan itu sering diwarnai dengan suara langkah tergesa-gesa dari mereka yang melarikan diri, membawa ketakutan dan harapan bahwa ilmu kebatinan Mbah Suro bisa melindungi mereka dari senjata modern aparat. Namun, tidak hanya sebagai tempat bersembunyi, padepokan ini juga menjadi semacam markas rahasia. Di bawah naungan Mbah Suro, orang-orang yang bersembunyi di sana menjalani berbagai ritual dan latihan untuk meningkatkan ketahanan fisik serta mental mereka. Para pengikut percaya bahwa dengan jampi-jampi dan ilmu kebatinan yang diajarkan oleh Mbah Suro, mereka dapat menjadi kebal dari peluru dan senjata tajam. Drama semakin memuncak ketika ada laporan bahwa beberapa ex-anggota PKI yang bersembunyi di padepokan mulai merencanakan aksi perlawanan bersenjata, memicu ketegangan antara kelompok ini dan aparat yang terus mengepung dari kejauhan. Aura magis yang melingkupi padepokan itu bercampur dengan bayangan ketakutan, menciptakan suasana yang mencekam di seluruh wilayah Nginggil. Padepokan Mbah Suro, yang semula dikenal sebagai tempat pengobatan spiritual dan pembelajaran kebatinan, berubah menjadi lokasi yang penuh rahasia setelah gejolak peristiwa G30 SPKI. Dalam suasana hening di tengah hutan Nginggil, aktivitas yang tampaknya biasa di luar menjadi kedok untuk persiapan militer di dalam. Para pengikut Mbah Suro, yang sebagian besar simpatisan atau ex-anggota PKI, menjalani pelatihan intensif. Latihan ini melibatkan kekuatan fisik seperti lari di tengah malam dan bela diri tangan kosong, berpadu dengan latihan mental melalui mantra kebatinan dan meditasi. Mbah Suro, dengan wibawa mistisnya, menginstruksikan bahwa kekuatan batin harus sejalan dengan ketahanan tubuh untuk menghadapi ancaman militer dari luar. Di bawah cahaya redup lampu minyak, pengikutnya diajarkan menggunakan senjata tajam dan beberapa senjata rakitan, meskipun sebagian besar hanya memegang senjata tradisional seperti tombak dan parang. Suasana tegang menyelimuti padepokan ketika mereka meyakini bahwa pelatihan ini bukan sekadar persiapan, melainkan jalan untuk membalas dendam atas kekalahan ideologi mereka. Ketegangan semakin memuncak ketika desas-desus beredar bahwa padepokan ini akan diserang aparat kapan saja. Dalam situasi itu, Mbah Suro mengadakan upacara ritual besar untuk meningkatkan moral pasukannya, memberikan jimat dan mantra pelindung. Para pengikutnya percaya bahwa dengan kekuatan supranatural yang mereka pelajari, mereka mampu melawan bahkan senjata modern milik militer. Namun, di tengah keyakinan ini, bayang-bayang kegagalan dan ketakutan akan pengepungan terus menghantui setiap langkah mereka. Di balik dinding-dinding batu padepokan Nginggil, Mbah Suro membangun sebuah kekuatan yang jauh lebih terorganisir daripada sekadar kelompok pengikut spiritual. Ia mendirikan dua pasukan paramiliter yang diberi nama Banteng Wulung dan Banteng Sarinah. Banteng Wulung terdiri dari pria-pria tangguh yang dianggap sebagai inti kekuatan tempur padepokan. Sementara itu, Banteng Sarinah, yang terdiri dari para wanita,
Tidak hanya menjalani pelatihan fisik tetapi juga dipersiapkan menjadi pendukung logistik sekaligus pelindung rahasia padepokan. Di bawah instruksi Mbah Suro, setiap anggota wajib menjalani pelatihan militer dasar, termasuk penggunaan senjata tradisional seperti tombak dan parang, serta strategi perang gerilya. Namun, kekuatan mereka tidak hanya bertumpu pada fisik. Ilmu kanuragan dan kebatinan menjadi bagian inti dari pelatihan mereka. Setiap malam, di bawah rembulan yang redup, kedua pasukan ini berkumpul untuk mengikuti ritual kebatinan yang dipimpin langsung oleh Mbah Suro. Mereka diberikan mantra khusus yang diyakini mampu membuat tubuh mereka kebal terhadap senjata tajam maupun peluru. Para anggota pasukan benar-benar percaya bahwa kekuatan spiritual mereka bisa mengalahkan teknologi modern yang dimiliki militer. Keyakinan ini menciptakan semangat tinggi di antara mereka, meskipun bayang-bayang kekalahan dan pengepungan militer mulai semakin mendekat. Perpaduan antara latihan fisik, kepercayaan mistis, dan doktrin ideologi membuat kedua pasukan ini menjadi simbol perlawanan terakhir bagi mereka yang masih setia pada perjuangan PKI. Di tengah suasana mistis yang melingkupi padepokan Nginggil, Mbah Suro menjadi sosok yang tidak hanya dihormati, tetapi juga ditakuti oleh para pengikutnya. Ia sering menggelar ritual malam hari di sebuah altar sederhana yang diterangi oleh nyala obor, tempat ia membagikan jimat-jimat yang diakini memiliki kekuatan luar biasa. Dengan lantunan jampi-jampi yang bergema di antara pepohonan rimbun, Mbah Suro memimpin upacara yang menciptakan suasana mencekam sekaligus penuh harapan. Pengikutnya duduk bersila dengan tatapan penuh takjub, sementara Mbah Suro mengayunkan segumpal kemenyan yang membumbung tinggi bersama aroma mistis yang pekat. Dalam setiap ritual, ia mengklaim bahwa jimat-jimat ini mampu melindungi mereka dari ancaman senjata, bahkan dari peluru tajam yang ditembakkan dari senapan militer. Kepercayaan pada kesaktian Mbah Suro tidak hanya menarik simpatisan baru, tetapi juga memperkuat loyalitas para pengikut lamanya. Banyak yang bersedia meninggalkan keluarga dan kehidupan normal mereka untuk bergabung di padepokan, mengorbankan segalanya demi memperoleh perlindungan yang dijanjikan. Namun, di balik ajaiban yang mereka yakini, ritual ini seringkali menyembunyikan drama batin. Beberapa pengikut, meski berusaha terlihat yakin, tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut akan ancaman nyata dari militer. Tetapi di setiap keraguan, Mbah Suro hadir dengan wibawanya yang tak tergoyahkan, memperingatkan bahwa tanpa jimat dan perlindungannya, mereka hanya akan menjadi sasaran empuk kekuatan negara. Ritual ini menjadi lebih dari sekadar simbol perlindungan. Ia menjadi senjata psikologis yang mengikat pengikutnya dalam kepercayaan buta terhadap kekuatan mistis yang mereka harap bisa menentang segala logika. Aktivitas di padepokan Mbah Suro perlahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama setelah sejumlah laporan mencurigakan mulai bermunculan dari warga sekitar. Kehadiran orang-orang asing di desa Nginggil yang sebelumnya tenang menjadi tanda tanya besar. Dalam waktu singkat, desas-desus tentang pelatihan militer di tengah hutan semakin tak terbendung. Warga menyebut melihat sekelompok pria berseragam hitam melakukan latihan fisik berat, membawa senjata tajam, dan bergerak seperti pasukan terlatih. Bahkan, beberapa penduduk mengaku mendengar nyanyian dan teriakan keras di tengah malam, diduga sebagai bagian dari latihan mental dan kebatinan. Kabar ini menyebar cepat hingga ke telinga pejabat militer setempat, yang segera mengarahkan perhatian mereka kepada padepokan tersebut. Pemerintah daerah semakin waspada ketika laporan-laporan baru mengungkap dugaan lebih mengerikan. Selain latihan fisik, padepokan itu dilaporkan menjadi tempat pertemuan rahasia untuk merencanakan aksi-aksi subversif yang bisa mengancam stabilitas wilayah. Dokumen-dokumen mencurigakan dan pernyataan dari mantan pengikut yang membelot memperkuat dugaan bahwa Mbah Suro bukan sekadar dukun sakti, tetapi juga pemimpin sebuah gerakan bawah tanah yang mendukung sisa-sisa ideologi PKI. Ketegangan memuncak ketika ditemukan indikasi bahwa padepokan ini memiliki stok senjata tajam dalam jumlah besar yang diduga digunakan untuk pelatihan. Kondisi ini membuat aparat memutuskan untuk tidak lagi menganggap tempat itu sekadar pusat spiritual, melainkan sebagai ancaman nyata terhadap keamanan. Dalam suasana yang semakin panas, aparat mulai merancang strategi untuk menghadapi Mbah Suro dan pasukannya, meskipun ada ketakutan tersendiri terhadap kesaktian yang selama ini menjadi legenda di kawasan tersebut. Ketegangan antara pihak militer dan Mbah Suro mulai memuncak ketika Kodim Blora mengirimkan perwakilan untuk mencoba berdialog dengannya secara damai. Dua orang utusan berseragam militer tiba di padepokan Nginggil dengan penuh keyakinan, membawa surat resmi dari pemerintah daerah yang meminta Mbah Suro untuk hadir di Kodim guna membahas aktivitas di padepokannya. Namun, suasana berubah mencekam begitu mereka melewati gerbang besar padepokan.
puluhan pria berseragam hitam berdiri berjajar di sisi jalan menuju aula utama, menatap tajam para utusan dengan sikap dingin. Di aula, Mbah Suro duduk di sebuah kursi kayu besar yang tampak seperti singgasana, dengan sorot mata tajam yang memancarkan wibawa sekaligus ancaman. Ketika surat perintah disampaikan, Mbah Suro hanya tersenyum tipis, lalu memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia menolak mentah-mentah permintaan untuk hadir di Kodim dan justru memperingatkan para utusan agar tidak mencoba mencampuri urusan padepokannya. Dengan gerakan tangan, ia memanggil beberapa anak buahnya yang langsung mengepung para utusan militer. Para pria bersenjata tajam itu terlihat siap menyerang kapan saja, sementara suasana menjadi semakin tegang. Salah satu utusan mencoba menenangkan situasi dengan kata-kata damai, tetapi Mbah Suro menyela dengan suara tegas. "Jika kalian datang untuk mengganggu kami, pulanglah sebelum sesuatu yang buruk terjadi." Ancaman ini tidak hanya menggambarkan keberanian, tetapi juga menunjukkan bahwa Mbah Suro tidak gentar menghadapi aparat negara, semakin mempertegas bahwa ia telah memposisikan dirinya sebagai lawan yang sulit ditundukkan. Dengan hati yang berat, utusan Kodim terpaksa kembali tanpa membawa hasil, tetapi dengan firasat jelas bahwa konfrontasi tak terhindarkan akan segera terjadi. Pemerintah mulai meningkatkan pengawasan terhadap padepokan Mbah Suro setelah serangkaian laporan mencurigakan dari intelijen daerah. Sebuah dokumen rahasia berhasil ditemukan di salah satu tempat persembunyian pengikut Mbah Suro yang ditangkap di luar Blora. Dokumen tersebut berisi propaganda anti-Pancasila yang dengan jelas menyerukan perlawanan terhadap pemerintah, disertai dengan strategi pembentukan sel-sel kecil untuk menyebarkan ideologi yang dilarang. Hal ini memicu langkah lebih serius dari aparat untuk menyelidiki lebih dalam aktivitas di padepokan. Bukti ini diperkuat oleh kesaksian dari seorang mantan anggota padepokan yang membelot. Ia mengungkapkan bahwa di balik praktik mistis dan pengobatan spiritual, Mbah Suro secara aktif memimpin diskusi ideologis yang menyerukan perlawanannya terhadap sistem pemerintahan yang sah. Bukti yang lebih mengerikan muncul ketika warga sekitar melaporkan hilangnya beberapa orang yang diduga menentang aktivitas di padepokan. Investigasi mendalam mengungkapkan bahwa beberapa warga yang dianggap musuh ideologis telah menjadi target serangan oleh kelompok yang dilatih di bawah arahan Mbah Suro. Ditemukan fakta bahwa setidaknya 2 warga desa telah dibunuh secara kejam. Jasad mereka ditemukan di area hutan sekitar padepokan, dengan tanda-tanda ritual tertentu. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa padepokan tidak hanya menjadi pusat aktivitas subversif, tetapi juga tempat untuk mengeksekusi mereka yang dianggap pengkhianat atau ancaman. Dengan bukti yang semakin tak terbantahkan, pemerintah tidak lagi menganggap aktivitas di padepokan Mbah Suro sebagai ancaman biasa, tetapi sebagai bahaya yang mengancam stabilitas nasional, mendorong keputusan untuk segera melakukan operasi militer. Pemerintah Jawa Tengah, setelah melalui berbagai pertimbangan strategis, akhirnya mengeluarkan perintah resmi untuk melakukan tindakan tegas terhadap padepokan Mbah Suro. Dengan sandi operasi yang dirahasiakan, Kodim Blora menerima mandat langsung dari Pangdam untuk merancang dan melaksanakan serangan dengan presisi tinggi. Operasi ini melibatkan pasukan Kopassus, yang dikenal dengan reputasi mereka sebagai satuan elit paling tangguh di Indonesia. Malam sebelum operasi, suasana di markas militer Blora begitu tegang. Para perwira sibuk menyusun strategi, menggambar peta rute menuju padepokan yang tersembunyi di dalam hutan. Perintah jelas diberikan, melumpuhkan aktivitas di padepokan tanpa menimbulkan korban sipil. Namun, mereka juga diperingatkan akan potensi perlawanan sengit dari pasukan Banteng Wulung dan Banteng Sarinah, yang diyakini telah dilatih dengan disiplin militer dan dipersenjatai dengan keyakinan mistis. Saat pasukan Kopassus mulai bergerak menuju lokasi, suasana semakin dramatis. Di bawah kegelapan malam, mereka menyusuri jalan setapak di hutan dengan langkah senyap, mengandalkan pengalaman tempur mereka untuk mendekati padepokan tanpa terdeteksi. Perintah ini tidak hanya menjadi ujian taktik militer, tetapi juga menghadapi tantangan psikologis. Sebagian pasukan membawa serta jimat dan doa, bukan karena percaya pada ilmu kebatinan, tetapi karena mengetahui bahwa mereka menghadapi musuh yang mengandalkan kesaktian sebagai kekuatan utama. Di sisi lain, kepastian akan kesaktian Mbah Suro menciptakan aura mencekam, membuat setiap langkah mereka terasa lebih berat. Ketegangan memuncak ketika laporan intelijen terakhir menyebutkan bahwa padepokan telah mengetahui pergerakan mereka, membuat setiap detik menjadi pertarungan antara keheningan dan potensi ledakan perlawanan. Operasi ini, meskipun direncanakan dengan detail, terasa seperti memasuki perangkap yang penuh misteri dan bahaya tak terduga. Di bawah naungan malam yang pekat,
Pasukan Kopassus dan TNI AD bergerak perlahan menuju padepokan Mbah Suro. Langkah mereka senyap, hanya suara dedaunan kering yang sesekali berderak di bawah sepatu menjadi penanda pergerakan. Cahaya bulan yang redup menjadi satu-satunya penerang di tengah hutan belantara Blora yang dingin. Para prajurit menahan napas setiap kali angin membawa suara-suara aneh dari dalam hutan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Mereka tahu bahwa lawan yang mereka hadapi bukan hanya manusia biasa, melainkan pasukan yang dipenuhi keyakinan akan kesaktian mistis. Informasi intelijen tentang jimat dan mantra perlindungan yang diberikan Mbah Suro membuat sebagian prajurit merasa seolah mereka bukan hanya melawan pasukan bersenjata, tetapi juga kekuatan gaib. Ketegangan memuncak ketika salah satu regu melaporkan tanda-tanda keberadaan pengintai dari pasukan Banteng Wulung. Bayangan gelap terlihat berkelebat di antara pepohonan, membuat para prajurit meningkatkan kewaspadaan mereka. Dalam situasi yang tegang itu, ketakutan akan kesaktian musuh tak bisa sepenuhnya dihilangkan. Beberapa prajurit diam-diam menggenggam jimat kecil pemberian keluarga, berusaha melawan rasa takut yang mulai menjalari mereka. Namun, Komandan Kopassus dengan suara rendah memberikan perintah tegas untuk tetap fokus pada misi. Dengan formasi yang rapi dan penuh perhitungan, pasukan melanjutkan pergerakan mendekati padepokan. Setiap langkah terasa seperti mendekati sebuah benteng misterius yang dipenuhi rahasia gelap. Sementara di dalam hati mereka bersemayam keyakinan bahwa tugas ini bukan sekadar operasi militer, tetapi juga ujian keberanian melawan sesuatu yang tampaknya berada di luar nalar manusia. Operasi dimulai saat malam telah mencapai puncak keheningannya, sebuah waktu yang dipilih dengan hati-hati untuk memberikan keuntungan strategis kepada pasukan. Di bawah arahan Komandan Kopassus, seluruh tim bergerak menuju 4 penjuru padepokan. Formasi pengepungan ini dirancang untuk memastikan tidak ada celah bagi pasukan Mbah Suro untuk melarikan diri, sekaligus meminimalkan risiko serangan mendadak dari arah yang tidak terduga. Dalam gelapnya malam, setiap regu bergerak dengan koordinasi ketat, menyusuri jalan setapak yang licin dan dipenuhi semak belukar. Cahaya redup dari lampu-lampu di padepokan terlihat di kejauhan, menandai posisi target yang mereka incar. Di dalam hutan yang pekat, napas tertahan para prajurit terdengar jelas, mencerminkan ketegangan yang mulai memuncak. Di tengah strategi pengepungan, sebuah ketegangan emosional menyelimuti pasukan. Para prajurit tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan musuh bersenjata, tetapi juga menghadapi reputasi Mbah Suro yang dikabarkan memiliki kekuatan mistis. Beberapa di antara mereka merasa seolah-olah setiap bayangan di hutan adalah mata-mata musuh, dan setiap desiran angin membawa ancaman yang tak terlihat. Dalam suasana ini, komunikasi antar regu dilakukan dengan isyarat tangan dan bisikan yang nyaris tak terdengar. Sesampainya di posisi masing-masing, setiap regu berlutut di tanah, menunggu aba-aba akhir dari komandan untuk memulai serangan. Di sisi lain, ketegangan semakin meningkat ketika intelijen melaporkan adanya aktivitas yang mencurigakan di dalam padepokan. Nyala obor yang tiba-tiba menyala terang dan suara tabuhan yang menggetarkan malam, seolah-olah Mbah Suro telah bersiap menghadapi pasukan yang mengepungnya. Operasi ini kini tidak lagi hanya sekadar pengepungan militer. Ia berubah menjadi duel diam-diam antara keberanian manusia dan legenda kesaktian yang melingkupi musuh mereka. Pagi itu, saat kabut tipis masih menyelimuti hutan desa Nginggil, suara aba-aba serangan dari komandan pasukan TNI pecah menghancurkan kesunyian. Dengan strategi yang telah dirancang matang, pasukan TNI bergerak cepat menyerbu ke arah padepokan. Namun, mereka disambut dengan perlawanan sengit dari pasukan Banteng Wulung yang sudah bersiaga sejak dini hari. Para anggota Banteng Wulung, mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala khas, menyerbu dengan penuh semangat, mengayunkan tombak, parang, dan senjata tradisional lainnya. Meski tidak sebanding dalam hal persenjataan modern, mereka bertempur dengan keberanian yang luar biasa, didorong oleh keyakinan bahwa mantra kebal dari Mbah Suro akan melindungi mereka dari peluru musuh. Di tengah pertempuran, suasana menjadi mencekam. Beberapa prajurit TNI terlihat ragu ketika melihat anggota Banteng Wulung tetap berdiri setelah terkena tembakan. Apakah peluru mereka benar-benar tidak mempan? Ketegangan ini menciptakan momen-momen kritis, di mana keberanian dan keteguhan mental para prajurit diuji. Namun, dengan pengalaman tempur dan pelatihan intensif, pasukan TNI mulai menguasai medan. Mereka bergerak dalam formasi taktis, memanfaatkan celah dan menekan pertahanan Banteng Wulung. Perlawanan dari pihak Banteng Wulung semakin memanas ketika mantra-mantra kebatinan terdengar dilantunkan di tengah-tengah bentrokan. Namun, seiring berjalannya waktu,
Keunggulan strategi dan persenjataan modern dari TNI mulai mematahkan semangat pasukan Banteng Wulung, meski mereka terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Pagi itu menjadi saksi pertarungan sengit yang tak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga keyakinan yang mendalam antara dua pihak yang saling bertolak belakang. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, pasukan Mbah Suro awalnya menunjukkan keberanian luar biasa. Dengan persenjataan tradisional dan keyakinan mistis yang mereka junjung tinggi, mereka menyerang tanpa rasa gentar, mengandalkan mantra kebal yang diakini melindungi tubuh mereka. Di awal serangan, strategi pasukan Banteng Wulung yang menggunakan taktik gerilya berhasil memukul mundur beberapa regu TNI yang terpecah akibat jebakan di jalur sempit. Namun, seiring berjalannya waktu, keunggulan pasukan Kopassus mulai terlihat. Dengan formasi yang terlatih dan teknologi komunikasi yang unggul, mereka perlahan-lahan menguasai medan, menekan pasukan Banteng Wulung ke arah pusat padepokan. Ketika tekanan semakin berat, semangat juang pasukan Mbah Suro mulai runtuh. Beberapa anggota Banteng Wulung yang sebelumnya menyerang dengan gagah berani terlihat ragu dan akhirnya melemparkan senjata mereka ke tanah, menyerah kepada pasukan TNI. Namun, tidak semua memilih menyerah. Beberapa dari mereka tetap bertahan hingga akhir, menghadapi pasukan Kopassus dengan apapun yang mereka miliki. Saat tubuh-tubuh mereka berjatuhan di tanah, keheningan mencekam seketika menyelimuti medan pertempuran. Bagi para prajurit Kopassus, meskipun kemenangan sudah di tangan, perjuangan itu meninggalkan jejak mendalam. Di satu sisi, mereka telah berhasil melumpuhkan ancaman. Di sisi lain, mereka menyaksikan bagaimana keyakinan buta dapat membawa kehancuran total pada sebuah kelompok. Ketika matahari mulai tinggi, medan pertempuran tidak lagi menggema dengan teriakan perang, melainkan hanya sunyi dan jejak sejarah yang terukir dalam darah dan perjuangan. Di tengah panasnya pertempuran, momen yang paling menggetarkan terjadi ketika beberapa prajurit Kopassus menembakkan peluru ke arah anggota Banteng Wulung, namun target mereka tetap berdiri tegak tanpa goyah. Pemandangan ini menciptakan keheningan sejenak di pihak Kopassus, yang diwarnai tatapan bingung dan keraguan. Bagaimana mungkin? Mereka telah melihat peluru mengenai tubuh lawan, tetapi darah tidak mengalir, dan mereka tetap melangkah maju dengan senjata terangkat. Bisikan mulai beredar di antara pasukan Kopassus, membahas kesaktian yang diklaim Mbah Suro telah diberikan kepada pengikutnya. Beberapa prajurit bahkan merasakan ketegangan batin, seolah-olah mereka sedang melawan kekuatan di luar nalar manusia. Namun, komandan pasukan segera mengingatkan mereka untuk tidak terpengaruh oleh apa yang mereka lihat. Ia menegaskan bahwa ini mungkin trik atau pengaruh sugesti kuat yang diberikan Mbah Suro kepada anak buahnya. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu anggota Banteng Wulung maju dengan penuh percaya diri, mengangkat tombak dengan mata tajam yang seolah menantang kematian. Prajurit Kopassus yang berhadapan dengannya menembak lagi, kali ini dari jarak dekat, namun si lawan tetap berdiri. Situasi ini membuat beberapa prajurit merasakan gelombang ketakutan yang nyata, meskipun mereka adalah bagian dari pasukan elit yang dilatih menghadapi kondisi ekstrim. Tetapi, setelah beberapa saat, prajurit yang dianggap kebal itu akhirnya tersungkur. Peluru berikutnya, yang mengenai titik vital, membuktikan bahwa kesaktian ini tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Drama ini menjadi pelajaran penting bagi Kopassus bahwa kekuatan mental dan disiplin mereka harus lebih unggul dari mitos yang mencengkeram perlawanan lawan. Keberanian mereka melawan rasa takut inilah yang akhirnya mengubah gelombang pertempuran menjadi kemenangan yang perlahan mendekat. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama beberapa jam, padepokan Nginggil akhirnya jatuh ke tangan pasukan TNI dan Kopassus. Para pengikut Mbah Suro yang masih hidup sebagian besar menyerah, sementara yang lain melarikan diri ke hutan. Namun, Mbah Suro sendiri menolak untuk menyerah begitu saja. Dalam keheningan yang menyelimuti usai baku tembak, Mbah Suro bersama beberapa pengawalnya mencoba melarikan diri melalui jalur rahasia di belakang padepokan. Dengan langkah tergesa-gesa, mereka melewati lorong-lorong sempit yang dikelilingi hutan belantara. Namun, pelarian itu tidak berlangsung lama. Pasukan elit Kopassus, yang telah mengepung semua jalur keluar, dengan cepat mendeteksi gerakan mereka. Keheningan hutan malam tiba-tiba pecah oleh teriakan perintah dan suara senjata yang diarahkan kepada rombongan Mbah Suro. Drama semakin memuncak ketika Mbah Suro, dengan sorot mata tajam dan penuh keyakinan, melangkah maju di hadapan pasukan yang mengepungnya. Ia masih menggenggam jimat dan tongkat kayu yang dipercaya menyimpan kekuatan mistis. Dengan suara lantang, ia mencoba menantang pasukan elit, menyebut dirinya tak terkalahkan karena kekuatan spiritualnya.
Namun, Kopassus yang terlatih dan tidak mudah terpengaruh oleh ancaman psikologis segera bertindak. Dengan gerakan cepat, mereka melumpuhkan pengawalnya satu persatu, sementara Mbah Suro berusaha melawan hingga akhir. Akhirnya, setelah perlawanan yang melemah, ia berhasil dilumpuhkan dan dibawa dalam kondisi terikat. Ketika pagi mulai menyingsing, sosok Mbah Suro yang dulu disegani kini berada di bawah pengawasan ketat, menjadi simbol kejatuhan sebuah kekuatan mistis yang selama ini ditakuti. Bagi pasukan, penangkapan ini adalah puncak dari operasi yang penuh risiko, tetapi bagi masyarakat sekitar, itu adalah akhir dari sebuah era teror dan mitos yang telah lama menghantui mereka. Setelah pertempuran usai, suasana di Padepokan Nginggil berubah drastis. Aroma kemenyan yang masih membakar bercampur dengan debu dan bau besi dari senjata yang berserakan di tanah. Pasukan TNI mulai menyisir setiap sudut padepokan untuk memastikan tidak ada lagi ancaman tersembunyi. Di dalam ruangan utama, mereka menemukan tumpukan dokumen yang mengejutkan. Dokumen-dokumen ini berisi propaganda ideologi PKI, daftar nama pengikut setia, dan bahkan rencana-rencana untuk membangun kembali kekuatan gerakan. Hal ini semakin mempertegas bahwa padepokan tersebut bukan hanya tempat spiritual, tetapi juga pusat pergerakan subversif yang mengancam kestabilan negara. Selain dokumen, tim juga menemukan senjata tajam dalam jumlah besar, parang, tombak, dan beberapa senjata rakitan yang tersusun rapi di gudang tersembunyi. Di salah satu ruangan kecil yang remang, ditemukan ratusan jimat dalam berbagai bentuk, mulai dari kain dengan tulisan mantra hingga benda-benda aneh yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Barang-barang ritual, seperti kendi berisi cairan kental berwarna merah, patung-patung kecil, dan alat-alat upacara, menunjukkan betapa dalamnya keyakinan para pengikut terhadap kekuatan mistis Mbah Suro. Temuan ini tidak hanya menjadi bukti kuat bagi pihak militer, tetapi juga menciptakan suasana mencekam di antara para prajurit. Banyak dari mereka diam-diam bertukar pandangan, merasa bahwa mereka tidak hanya melawan manusia, tetapi juga menghadapi dunia kegelapan yang selama ini tersembunyi. Dengan temuan ini, misi TNI tidak hanya dianggap sukses, tetapi juga membuka tabir dari sebuah organisasi bawah tanah yang menggunakan mistisisme sebagai senjata ideologis. Di bawah pengawasan ketat, Mbah Suro akhirnya diinterogasi oleh tim militer. Suasana ruang interogasi terasa mencekam, meski jauh dari medan pertempuran. Wajah Mbah Suro tetap tenang, meskipun tubuhnya menunjukkan kelelahan setelah melalui perlawanan panjang. Para penyidik Kopassus tidak langsung menggunakan kekerasan, melainkan memainkan taktik psikologis. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, menembus kebanggaan mistis yang selama ini ia tampilkan. Awalnya, Mbah Suro hanya diam dengan sorot mata yang tajam, seolah mencoba mempertahankan aura wibawanya. Namun, ketika bukti-bukti yang ditemukan di padepokannya mulai dipaparkan, dokumen propaganda, senjata, hingga daftar nama simpatisan, perlahan keyakinannya mulai runtuh. Dengan suara serak, Mbah Suro akhirnya mengakui bahwa sejak tahun 1965, padepokannya memang menjadi tempat perlindungan bagi simpatisan PKI yang melarikan diri dari operasi militer. Ia menjelaskan bahwa para pengungsi itu datang dengan ketakutan, mencari perlindungan di bawah bayang-bayang kesaktiannya. Sebagai balasannya, mereka harus mengikuti aturan padepokan, termasuk menerima pelatihan fisik, mental, dan kebatinan. Pengakuannya semakin dramatis ketika ia menjelaskan bagaimana ia menggunakan ilmu mistis untuk meyakinkan para pengikut bahwa mereka tak terkalahkan. Meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa mistisisme itu tidak lebih dari sekadar alat untuk mempertahankan loyalitas. Dengan pernyataan ini, kepingan-kepingan misteri padepokan mulai terungkap, dan sosok Mbah Suro yang selama ini dianggap tak tersentuh mulai terlihat sebagai manusia biasa yang berusaha bertahan di tengah kekacauan ideologis. Namun, pengakuannya juga membawa konsekuensi berat, menempatkan dirinya sebagai dalang utama dalam jaringan perlindungan dan pembentukan kembali simpatisan PKI. Setelah pengepungan dan penangkapan Mbah Suro, suasana di desa Nginggil berubah drastis. Warga yang sebelumnya memandang Mbah Suro sebagai sosok yang dihormati, bahkan dianggap sebagai penjaga tradisi dan spiritual desa, kini dipenuhi rasa kecewa mendalam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa padepokan yang selama ini menjadi pusat kegiatan spiritual ternyata digunakan untuk aktivitas yang berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat dan negara. Kabar bahwa padepokan tersebut menjadi tempat perlindungan simpatisan PKI dan pusat pelatihan militer membuat warga merasa dikhianati. Banyak yang mulai meragukan setiap ritual, doa, dan jimat yang pernah diberikan Mbah Suro, yang sebelumnya mereka anggap suci.
Rasa kecewa warga semakin mendalam ketika beberapa dari mereka mengetahui bahwa tetangga atau kerabat mereka diam-diam ikut terlibat dalam aktivitas di padepokan. Perasaan campur aduk antara marah, malu, dan takut menyelimuti desa. Beberapa warga yang dahulu menjadi pengikut setia Mbah Suro bahkan menyesali keterlibatan mereka, terutama setelah melihat bukti-bukti propaganda dan senjata yang ditemukan oleh TNI. Di sisi lain, ada pula warga yang masih terjebak dalam dilema, tidak sepenuhnya percaya bahwa Mbah Suro adalah dalang dari aktivitas terlarang itu. Namun, tatapan tajam dari para prajurit yang berjaga di sekitar desa mengingatkan mereka bahwa era Mbah Suro telah berakhir, meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat desa Nginggil yang harus memulai hidup baru tanpa bayang-bayang sosok yang dulu mereka anggap sebagai pelindung. Setelah ditangkap, Mbah Suro dibawa ke markas militer untuk menjalani proses hukum yang panjang dan penuh tekanan. Selama penahanannya, ia menjadi pusat perhatian karena sosoknya yang kontroversial. Beberapa pihak memandangnya sebagai ancaman besar bagi negara, sementara yang lain masih menganggapnya sebagai tokoh spiritual yang dipolitisasi oleh situasi. Di pengadilan militer, bukti-bukti keterlibatannya dengan PKI dan aktivitas subversif di padepokannya dipaparkan secara rinci. Kesaksian dari mantan pengikutnya yang membelot semakin memperkuat dakwaan. Mbah Suro, yang biasanya penuh wibawa dan percaya diri, tampak mulai kehilangan auranya. Namun, ia tetap mempertahankan pembelaannya, mengklaim bahwa ia hanya melindungi mereka yang datang kepadanya mencari bantuan, meskipun pengakuannya sebelumnya di bawah interogasi telah membantah klaim ini. Pada akhirnya, pengadilan militer menjatuhkan vonis hukuman mati pada tahun 1968, dengan alasan bahwa perannya sebagai pelindung dan fasilitator simpatisan PKI merupakan ancaman serius bagi kestabilan negara. Ketika keputusan dibacakan, suasana di ruang sidang begitu tegang. Sebagian orang merasa lega karena keadilan telah ditegakkan, sementara yang lain menyaksikan dengan perasaan campur aduk, melihat seorang yang dulunya dianggap sakti dan tak terkalahkan harus menghadapi nasibnya sebagai manusia biasa. Hari eksekusi menjadi penutup dari kisah panjang Mbah Suro yang penuh kontroversi. Tidak ada ritual, tidak ada jimat, dan tidak ada kekuatan mistis yang bisa menyelamatkannya dari hukuman yang telah ditetapkan. Namun, bagi sebagian masyarakat, bayang-bayang Mbah Suro tetap hidup, meninggalkan jejak sebagai sosok yang memadukan spiritualitas dengan ideologi, dan sekaligus menjadi simbol bagaimana kekuatan mistis tak bisa melawan kenyataan hukum. Hingga saat ini, nama Mbah Suro tetap hidup di tengah masyarakat Blora, menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi sebagian warga, ia masih dikenang sebagai sosok sakti yang tak tergantikan, seorang dukun dengan kemampuan mistis yang luar biasa. Mereka percaya bahwa kesaktiannya bukan sekadar cerita, melainkan nyata, terbukti dari berbagai kejadian luar biasa yang terjadi selama pengepungan padepokannya. Namun, bagi yang lain, ia adalah tokoh gelap yang memanfaatkan pengaruh spiritual untuk tujuan berbahaya, melindungi simpatisan PKI dan melawan negara. Perdebatan ini terus menggema, menciptakan polarisasi pandangan yang tak kunjung surut di kalangan masyarakat Blora. Lokasi bekas padepokan Mbah Suro kini menjadi tempat yang jarang dikunjungi. Hutan lebat yang mengelilinginya menambah suasana sunyi dan mencekam. Beberapa warga mengklaim pernah mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti lantunan doa atau tabuhan gong yang seolah berasal dari masa lalu. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan, diduga sebagai arwah para pengikut yang tewas saat pertempuran. Meskipun tak ada bukti nyata, cerita-cerita ini membuat lokasi itu semakin dikenal sebagai tempat penuh misteri. Hanya sedikit yang berani mendekatinya, dan mereka yang nekat biasanya datang untuk berziarah atau sekadar mencoba membuktikan keberanian. Namun, bagi masyarakat luas, bekas padepokan itu lebih dari sekadar situs fisik. Ia adalah simbol dari sebuah masa yang kelam, penuh konflik antara kepercayaan, ideologi, dan kekuatan mistis yang berusaha melawan kenyataan.